Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reta Handayani dengan NIM 200222167 dari program studi PG PAUD Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya, yaitu tentang materi pengenalan kemampuan mengenal emosi diri untuk memenuhi tugas individu mata kuliah emosional anak usia dini. Langsung saja, yaitu untuk pembahasan materi yang pertama, yaitu melabeli emosi anak. Pemahaman emosi mencakup kemampuan seseorang untuk mengenali dan memberi label emosi seseorang dan emosi orang lain, mengikatnya pada situasi, memahami penyebab emosi, mengidentifikasi aturan tampilan keluarga dan budaya, serta mengenali perbedaan antara tampilan emosional dan emosi yang dirasakan. Pemberian label emosi akan membantu anak mengkomunikasikan emosi yang ia rasakan kepada orang tua atau lingkungannya, sehingga akan membantu orang tua ataupun guru untuk mengajarkan bagaimana anak-anak mengelola emosinya dengan tepat. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu mengkaitkan pengalaman anak dengan emosi tertentu. Menurut Harlock 1978 menyebutkan bahwa emosi mempengaruhi penyesuaian pribadi sosial dan anak. Pengaruh tersebut antara lain tampak dari peranan emosi, yaitu yang pertama, emosi menambah rasa nikmat bagi pengalaman sehari-hari. Yang kedua, emosi menyiapkan tubuh untuk melakukan tindakan. Yang ketiga, ketegangan emosi mengganggu keterampilan motorik. Yang keempat, emosi merusak bentuk komunikasi. Yang kelima, emosi mengganggu aktivitas mental. Yang keenam, emosi merupakan sumber penilaian diri dan sosial. Yang ketujuh, emosi mewarnai pandangan anak terhadap kehidupan. Yang kedelapan, emosi mempengaruhi interaksi sosial. Yang kesembilan, emosi memperlihatkan kesannya pada ekspresi wajah. Selanjutnya yang ke-10, emosi mempengaruhi suasana psikologis. Dan yang terakhir, reaksi emosional apabila diulang-ulang akan berkembang menjadi kebiasaan. Nah, untuk pembahasan materi yang ketiga, yaitu ada mengenalkan bahasa emosi pada anak. Orang tua perlu menggunakan kepekaan mereka untuk menyelaraskan diri dengan perasaan-perasaan anak. Hal ini dapat dilakukan bila orang tua sadar terhadap emosi-emosi mereka sendiri. Untuk menjadi orang tua yang sadar dan peka perlu latihan. Anak kerap menggunakan emosinya secara tidak langsung dan dengan cara-cara yang membingungkan orang dewasa. Di sini dipaparkan bentuk-bentuk emosi yang sering ditemukan pada anak, yaitu antara lain yang pertama ada takut, malu, canggung, khawatir, cemas, marah, cemburu, duka cita, kegembiraan, dan keriangan dan kesenangan, dan yang terakhir ada reaksi kasih sayang. Pembahasan materi selanjutnya yaitu meminta anak untuk memberi nama tingkah laku. Di sini secara umum ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengembangkan kecerdasan emosional pada anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, diskusi bersama anak tentang pengalamannya ketika merasa senang, marah, sedih, terkejut, kecewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, diskusi bersama anak tentang pengalamannya mengamati orang lain yang mengalami perasaan senang, marah, sedih, terkejut, kecewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bermain dengan anak agar ia mampu untuk memberi nama pada emosi yang ia rasakan. Selanjutnya yang keempat, ada bermain drama atau peran, membacakan dongeng, menonton klip atau film, dan meminta anak menentukan keadaan emosi tokoh. Yang kelima, ada membantu anak dalam membuat perencanaan. Dan yang terakhir, ada berdiskusi untuk anak menyadari persamaan dan perbedaan yang mendasari terjadinya emosi tersebut. Baiklah, itulah penjelasan hasil resume saya mengenai materi pengenalan kemampuan mengenal emosi diri pada anak.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.